dan Bang Hendro. Selamat sore. Sore. Kristen ya Bang? Bang Gutierrez? Saya Islam. Saya Katolik. Oh, Kristen Abang Katolik. Islam, Bang Hendro ya? Oh, Kristen Katolik. Bang Hendro, mohon maaf ya, mau ada yang mau disampaikan? Bang Hendro, sebelum saya turunkan, nyimak dulu, nyimak di bawah dulu ya Bang ya. Saya tanya gitu. Ustadz, apakah Isa itu kalimatullah? Ya, diciptakan dengan kalimat maksudnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Bentar. Isa itu dinamakan kalimatullah, berarti Isa itu berasal dari kalimat Allah. Oke, saya jelaskan ya. Ini. Jadi dalam Islam itu ada beberapa nabi diberi gelar. Musa kalamullah. Ya, maksudnya Allah berfirman kepada Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Isa disebut kalimatullah karena Allah ciptakan dia dengan kalimat pun hamillah Maria, hamil. Sama dengan ketika Tuhan menciptakan cakrawala, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Ting, jadi. Cakrawala dengan manusia beda itu dulu. Ya sama-sama ciptaan, diciptakan dengan Tetapi beda, dia mempunyai roh dan tidak mempunyai roh. Ya, tapi diciptakan dengan kalimat sama. Iya, tapi hanya Yesus saja yang berasal dari mulut Allah, yang keluar dari mulut Allah. Coba, Dan segala hanya sesuatu Isa diciptakan yang dengan firman, dinamakan kan? kalimatullah. Kata Tidak siapa? ada nabi-nabi lain yang tunggu. Kata siapa cuma Yesus? Bukankah di agama kamu Tuhan menciptakan dengan kalimat, dengan berfirman? Benar apa enggak? Iya, Allah itu Ya sudah, menjadi bukan segala hanya sesuatu Yesus yang- berarti. Anda baca di Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan melalui dia, tanpa dia sesuatu. Oke, dengan suara. Siapakah dia itu? Dia itu adalah sang firman. Oke. Firman itu Kalau adalah kamu pakai Yesus. ayat itu, gini, segala sesuatu dijadikan oleh Allah dengan berfirman. Contohnya, Tuhan menciptakan cakrawala, menciptakan Yesus, menciptakan langit dan bumi. Kan dalam Bible kan dengan berfirman. Ya sudah. Nah terus masalahnya. Hanya Yesus yang keluar dari mulut Allah di Yohanes 1 ayat 14. Nah, terus firman yang keluar dari mulut Allah, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Keluar dari mana itu ucapan itu? Cakrawala dengan manusia itu dibedakan dulu. Loh enggak, yang saya tanya keluar dari mana mulut kata-kata? Cakrawala enggak Enggak, yang saya tanya Yosua, kata-kata berfirmanlah Tuhan, jadilah. Keluar dari mana? Jadilah ini keluar dari mana? Ciptaan Allah yang sempurna. Maka itu Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, firmannya menjadi manusia juga. saya Supaya tanya. manusia Oke, saya diselamatkan tanya. manusia. Oke, setelah Tuhan ini mengutus anaknya, nah Yesus kan, lalu Tuhan yang benar Karena menurut Kolose Yesus 1 siapa? ayat 15, Yesus itu adalah gambar Allah yang Oke, tak sekarang, oke gini ya. Ketika Tuhan mengutus yang anaknya, dapat yaitu melihat- Yesus, lalu Yesus sendiri mengaku sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? manusia, supaya Anda dan Jawab dulu. Ketika Yesus diutus, lalu dia memperkenalkan Tuhan itu siapa? Ya kan? Tuhan itu adalah gelar penyebutan untuk Yesus. Kenapa dia Yesua, Tuhan yang benar menurut Yesus dirinya atau Allah Bapa? Silakan. Kalau kamu ada apa Bible, saya dia datanya bisa ada di saya. membangkitkan orang mati, yang buta melihat? Yesua, yang saya tanyakan menurut Yesus yang Tuhan itu Allah Bapa atau Yesus? Silakan. Datanya ada di saya semua, ribuan itu data di Bible di otak saya itu. Ayo. Tuhan itu gelar di Yohanes 10:3. Yesua, pertanyaannya, yang Tuhan menurut Yesus, Yesusnya atau Allah Bapa? Silakan. Yesus Tuhan, itu kan gelar. Oke, silakan. Dengarlah Israel, Tuhan itu aku sendiri. Silakan. Mana datanya? Bapak itu dipanggil Yesus juga Bapak. Yosua, di mana ucapan Yesus, dengarlah Israel, Tuhan itu aku? Di mana? Karena kata Yesus, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhanku dan Tuhanmu, Esa satu. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus itu Allah Bapa yang Tuhan. Betul. Jadi Nah sekarang kamu cari data. Ada nggak pengakuan Yesus? Dengarlah Israel, akulah Tuhan. Silakan. kan sudah dibilang Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Oke, berarti mereka juga Tuhan. Aku, Bapa, mereka satu. Berarti mereka juga Tuhan. Dia itu sang firman, perkataan yang bersama-sama dengan Bapa. Kalau kamu pakai Yesus Tuhan karena dia Dengan satu Bapa, dengan itu nggak Bapa, bisa. maka dengan Suara otomatis Bapa dengan- kamu harus mentuhankan mereka juga. Suara Bapa karena dengan mereka juga satu dengan Bapa.
Oke lah Bang, kalau gitu saya izin turun dulu Bang. Oke, silakan. Bapak yang selanjutnya siapa lagi yang oten di sini? Dulu, Bang. Terima kasih ya host, terima kasih semuanya. Ya, silakan. Pasien selanjutnya. Yang mana? Yang Kristen lagi? Ya, silakan Bang Gutierrez. Selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore. Lanjut. Saya senang sekali karena Yesus menjadi sangat seksi untuk didiskusikan. Mantap. Sebagai orang Katolik saya sangat berbangga karena Yesus adalah tokoh yang sangat disayangi. Saya juga bangga sebagai orang Islam bisa menguasai Bible sehingga tidak ada orang Kristen yang bisa mentuhankan Yesus karena datanya ada di umat Islam. Sebentar Pak Ustadz, sebentar. Lanjut. Tenang saja. Oke. Saya mau pingin tanya Pak Ustadz ini. Nabi Isa itu siapa? Nabi Isa Ali Imran 49 wa rasulan ila bani Israel, seorang utusan untuk Israel. Maryam 30 seorang nabi. Ini Abdullah tanil kitab wa jalani nabiyya. Al-Maidah 47 dia diberi ajaran. Wal yakum ala injil bima anjal Allah. Al-Zuhruf ayat 61 dia mentuhankan Allah. Innallah wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Jadi Isa utusannya Allah, seorang nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Sama seperti Yesus dalam Bible. Isa dengan Yesus itu sama tidak? Oke, saya tanya dulu Yesus. Yesus siapa? Utusannya Allah untuk Israel. Matius 15:24. Seorang nabi. Markus 6 ayat 4. Penyampai firman. Yohanes 17:8. Mentuhankan Allah. Markus 12:29. Kok sama? Utusan nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Kok sama? Saya mau tanya dulu, Isa dengan Yesus itu sama tidak? Nah, barusan itu data-datanya. Isa utusannya Allah, seorang nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Nah, Yesus juga gitu. Gimana ini? Berarti Isa dan Yesus itu beda ya? Loh, sama menurut saya. Buktinya barusan data-datanya sama. Kecuali kamu nanya, apakah yang disalib itu Isa dan Yesus? Bukan. Karena memang di dalam Islam dia dimuliakan. Kalau menurut Kristen, dia orang terkutuk. Beda kita sudah kalau masalah itu. Tidak, sekarang saya mau tanya, Isa dengan Yesus itu sama atau tidak? Sama, oke sama terus. Apa lagi pertanyaannya? Nah, kalau Isa Al-Masih itu apa? Al-Masih itu likasrotus syiyahah. Artinya banyak pengembara, dia mengembara karena ditolak oleh umatnya. Atau dengan usapan tangannya, maka terhapus orang-orang yang punya sakit. Misalnya orang sakit baros, orang buta bisa sembuh. Itu Al-Masih dalam Islam. Berarti penyelamat. Nah iya, semua nabi penyelamat. Caranya supaya umatnya selamat, Kalau dia mentuhankan Allah. Mesias itu artinya apa Pak Ustadz? Mesias. Iya, penyelamat. Sama penyelamat kan? Maksudnya apa? Dia diutus ini bang. Yesus, kamu saya utus ya untuk Israel. Untuk apa ya Allah? Selamatkan mereka masuk surga. Bagaimana caranya? Kenalkan aku sebagai Tuhan. Dan kamu ngaku utusanku. Nabi Muhammad juga gitu. Wahai Muhammad, kamu saya utus untuk seluruh alam. Untuk apa ya Allah? Untuk menyelamatkan manusia. Caranya gimana? Kenalkan tiada Tuhan selain aku dan kamu ngaku utusanku. Berarti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah juru selamat. Kalau kata Yesus, Yohanes 17:3. Ya udah sama kan, juru selamat kan? Silakan. Apa lagi? Halo? Dibuka mic-nya Bang Gutierrez. Bang Gutierrez. Sorry. Menurut informasi yang saya dapat, bahwa teman-teman Muslim melihat Isa itu diangkat ke surga, diangkat ke langit kedua. Ke langit. Langit kedua ya. Orang itu langit. Langit kedua ya. Iya, terus. Nah, pertanyaan saya, langit kedua itu ada di mana, Pak Ustaz? Oke. Karena gini, langit ini punya ya langit pertama, kedua, ketiga, ya di atas gini loh. Kita melihat. Tunggu dulu, di-mute dulu. Gini, Bang. Langit pertama ini batas mata kita memandang hitam di atas itu masih langit yang pertama itu. Maka di atasnya itulah nanti langit kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Silakan. Saya
mau pingin tahu langit kedua itu ada di mana posisinya. Jangan pakai penerawangan begitu. Loh, sama seperti gini, Bang. Coba. Ketika orang murid-murid Yesus melihat Yesus terangkat kemana dia? Ke atas atau kemana? Ke langit kan? Di mana? Dia ke langit kedua. Langit kedua itu yang mana? Jadi atasnya langit pertama. Tidak ada langit pertama, langit kedua tidak ada. Loh, kata siapa? Coba kamu ketik di Google tujuh Tidak bisa. Siapa yang bilang langit itu pertama, langit kedua? Coba kamu ketik di Google pakai sains juga Tidak ada. ada langit itu ya sudah, bukan langit itu aja lah. Ada 7 lapis nggak? Dalam ilmu sains ada 7 lapis nggak langit itu? Tidak ada langit Coba pertama, kamu ketik langit dulu, kedua, coba kamu tidak ketik ada. dulu. Coba kamu ketik, tak kasih kesempatan coba. Saya tidak perlu ketik. Pak Ustadz kasih tunjuk saja. Langit pertama mana, langit kedua mana, itu kasih tunjuk saja lah. Loh, ini atasnya langit pertama, ya langit kedua gitu aja kan, batas mata kita kan melihat cuma di pertama kan? Itu imajinasi Pak Ustadz. Ya sudah. Hayalan. Oke, sekarang Hayalan. Yesus naik kemana? Yesus naik kemana? Naik ke surga. Selesai. Loh, di mana datanya? Coba di Oranon tuh langit loh di dalam bahasa kamu itu, bukan Pardisu. Kalau Naik ke Pardisu surga sudah selesai, cukup. Di mana surga itu? Ya justru kita semua sementara mencari berlomba-lomba untuk ke surga, mencari Di surga. mana surga itu? Loh, kamu kan Ya, tahu sekarang juga. saya tanya, Ustadz punya surga ada di mana? Loh, kamu katanya naik ke surga, Yesus di mana surga itu? Loh, Kalau dalam Islam surga itu walladzina yu'minuna bil ghaib, sesuatu yang gaib. nah sekarang tunjukkan Tidak surga bisa itu di dilihat. mana? Oke, sekarang menurut Kristen di mana surga itu? Menurut Ustadz dulu. Loh, sudah kau bilang barusan. Nah, kalau saya juga bisa omong saya surga ya di Nah, atas. sudah pakai data. Pakai data. Ya sudah surga ke atas. Di atas, ya sudah di Neraka atas. ke bawah. Ya sudah di atas terus. Ya sudah. Ya Artinya udah sampai sekarang. di titik Nah, itu. sekarang pertanyaannya, ketika saya ingin masuk tidak surga, tanya. Kalau kita Tunggu sama-sama dulu. juga pada akhirnya Nah, mentok. sekarang dalam Islam kalau ingin masuk surga harus mentuhankan Allah. Nah, kalau dalam Kristen menurut Yesus, kalau ingin hidup yang kekal di surga harus mentuhankan siapa? Sekarang kita sama-sama juga mentok berpikir. Jawabannya, jawab dulu, harus mengakui Yesus sebagai apa? Kalau dalam Islam mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan. Yesus juga utusan. Nah, kalau dalam Kristen, kalau ingin hidup yang kekal harus percaya ke Yesus sebagai apa? Sehingga Ustadz pulang tidak usah berpikir tentang saya baru pulang dari Jawab dulu. Kalau udah bisa jawab saya tidak maksa. Tidak bisa saya Ustadz, karena data-data Bible ada di kamu gitu. Ustadz sendiri saja tidak bisa menjawab. Apa pertanyaannya? Yang dimana kok? Ya setelah 1 ya 2. Ya semua orang tahu kok setelah angka 1. Ya udah selesai kan. Nah, sekarang kita membahas. Sekarang yang kita bahas bagaimana caranya masuk ke surga kekal di sana. Oke, itu temanya. Kalau dalam Islam, Kalau Fussilat jawab ayat segitu 30. aja saya juga bisa Ustadz. Tunggu. Ya ada apa-apa, yang penting pakai data. Kalau bisa pakai data ya. Dalam Islam, kalau ingin masuk surga, Fussilat ayat 30, mentuhankan Allah. Nah, kalau menurut Kristen, mentuhankan siapa kekal di surga? Silakan. Lanjut. Seneng saya. Saya kalau dialog itu lapar-lapar itu hilang musuhnya. Mau sampai subuh lagi nanti saya tidak makan ini. Enak. Silakan. Betah kali Tat sampai subuh nggak makan. Iya, kalau lagi debat kan, debat ini bagi saya hiburan gitu. Makanya saya tidak pernah emosi. Saya juga senang karena bisa jadi hiburan untuk Ustadz yang tidak Ya, mampu. silakan. Pertanyaannya, bagaimana caranya masuk surga? Imani Yesus sebagai apa? Silakan. Saya juga senang karena Ustadz juga tidak mampu menunjukkan langit kedua itu yang mana. Silakan. Pasien Imajinasi selanjutnya. saja itu. Kalau Ustadz Pasien berani kasih tunjuk selanjutnya. lah langit kedua itu ada di sini posisi Pasien selanjutnya. Isa dengan siapa? Dia lagi buat apa dan lain sebagainya. Izin Itu sama baru- tamu baru Bang Ibu Wahyudi. Ini loh, Oke. ini bukti Tapi kalau tidak bahwa mampu Bang Yudi, mohon maaf, bisa di izin. langit kedua dengan posisi duduknya seperti apa lagi berbuat apa? Guterres, Untuk apa ya? Selanjutnya. Guterres. Ini yang dikatakan kosong. Bang Wahyudi, Semua. mohon maaf. 7, woi. Guterres lihat, ini yang dinamakan langit itu ada 7. Ya. Ini dibesari. Sekarang yang ditanya kan Bang Ustadz Samudra Hasan. dibesari dulu.
Nah, sekarang Bisa Ustadz bisa gambar Tahta. seperti itu, Ustadz. Ustadz saya Nah, bisa ini loh, gambar itu. menurut saya nih, kau lihat. Saya bisa gambar itu. Saya bisa gambar. Saya juga bisa buat seperti itu. Saya juga bisa. Lihat dulu, Guterres, diam dulu, lihat. Ini yang dinamakan langit ketujuh seperti ini sainsnya. Sekarang yang ditanyakan Ustadz Tahta, Yesus terangkat ke Saya surga. juga bisa Itu buat surganya di tunjukan sebelah seperti mana? itu. Orang Sekarang Amerika kau saja naik ke bulan saja pulang ngos-ngosan. Nah, apa sih Kristen nggak ada yang waras? Udah. Wih, sekarang aku tanya, di mana Yesus terangkat ke surga? Surganya itu di mana? Coba di Google Map, di-share ke aku ya. Gantian, di mana surga itu? Ini udah Sudah, dijawab. Yesus menurut lagi sains buat loh. apa di situ? Di langit kedua Yesus lagi buat apa? Sekarang aku tanya, surganya Yesus di mana? Sekarang Di saya sebelah- tanya dulu, jangan main tanya-tanya Wih, terus. ini udah Saya tanya dijawab, dulu. wih. Karena Ustadz kan Melani, lebih tahu tolong toh, dulu. jadi saya tanya. Melani, Yesus mute dulu. lagi ngapain di apa namanya langit kedua itu? Taruh bentar. Mute dulu. Didengar dulu Pak nih. Itu dari ilmuwan. Pertanyaanmu di mana Silakan. langit kedua ini? Bahwa langit ini Iya, ada Yesus tujuh lagi lapis. ngapain di langit kedua? Kau dengar dulu. Lagi Kau ngapain di mau situ, dijawab Jan? nggak? Belajar mendengarkan Pak Guterres. Eh, Didengar dulu. ini orang apa domba sih? Langit 7 sudah Silakan, terjawab. Apa yang dikatakan Ustadz Tahta? Sekarang pertanyaan Ustadz Tahta, Yesus terangkat di surga, surganya di sebelah mana? Tolong di-share pakai Google Map. Kau tunjuk di mana? Jawab. Jawab. Dibuka mic-nya. Izin sapa tamu baru sebentar. Bang Wahyudi ini Islam atau Kristen? Bang, selamat sore. Siang. Bang Wahyudi. Bang Wahyudi dibuka mic-nya, Bang Wahyudi. Panggilan ketiga Bang Wahyudi. Oke, turunkan, nggak ada jawaban. Oke, silakan Bang Guterres dijawab. Silakan Isangga. Moderator tolong ditanyain, tadi udah ditunjukin 7 langit. Sekarang yang ditanya Ustadz Tahta, surga Yesus terangkat ke surga itu di mana surganya? Ya, silakan dijawab. Bang Guterres, surganya Yesus itu di mana? Bang Guterres, dibuka mic-nya Bang Guterres. Bang Guterres. Saya bantu buka ya. Dibuka mic-nya Bang Guterres. Kok dia nggak ada jawaban sih? Pura-pura pingsan itu, nggak bisa jawab. Assalamualaikum Gurunda Kang Dito. Ya, Assalamualaikum Kang Dikto. Jangan main gitu kan di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi Di situ wabarakatuh. juga harus bisa beran kasih hidup. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bang Guterres itu dijawab tuh, surganya Yesus diterangkat Ya, ke langit surga. di mana? Di surga. Ya di mana? Jawab. Surga. Di mana? Kalau teman-teman di dalam sini tidak Dengar, mengakui Guterres, ada di dengar. surga, ya sudah. Dengar. Berarti tidak ada Guterres surga. dengar. Tapi kalau teman-teman di dalam sini juga mengakui adanya surga, ya sudah. pasti ada dengar. Yesus surga. terangkat Sekarang ke saya surga. tanya dulu. Surganya situ di mana? Kau mengakui jawab adanya dulu. surga tidak? Yesus terangkat ke surga di mana surganya? Orang Ya lihat sekarang itu saya tanya saya kemana? tanya kembali. Di situ ada akui Kau bahwa ada ditanya surga belum tidak? jawab malah nanya lagi. Kau tanya udah dijawab. Sekarang Loh, Yesus saya terangkat jawabkan ke surga. surga ya surga. Naik kemana? Naik ke atas gunung. Naik ke surga ya surga. Sekarang saya tanya Surganya balik. di sebelah Percaya mana? tidak ada surga? Surganya Di situ sebelah percaya mana? tidak ada surga? Surganya sebelah mana? Jawab. Nah sekarang saya tanya di situ percaya asumsi, kau percaya tanya udah tidak ada surga? dijawab. Giliran ditanya muter kanan kiri. Loh saya bukan muter, kan jawaban saya ke surga. Selesai. Surganya sebelah mana? Yesus lagi ngapain? Sana Di surga. Dia lagi lihat ngapain? kamu Yesus lagi ngapain? berdebat tentang dia. Dia lagi di bawah ada samuri. Bingung kan kau jawab? Makanya kalau nanya itu pakai otak, gitu. pakai dungu. Lanjut Tasmita. jangan pakai- Tata. Loh di situ sendiri saya kan tidak. Udah gak bisa itu. Paham Gini. Goter. Petir. Gini. Oke, Yesus masuk ke surga, naik ke surga itu wajar karena dia mentuhankan Allah. Nah, sekarang kamu ini loh. Kamu mau masuk kemana? Kamu udah punya Tuhan. Hah? Saya masuk surga. Oke, sekarang siapa Tuhanmu? Saya punya Tuhan itu kebaikan yang saya lakukan. Selesai. Oke, sekarang mana datanya? Kebaikanku yang memasukkan aku ke surga itu di mana datanya? Setiap hari saya menolong orang.
Saya Iya pakai mengunjungi data. orang Kalau terpenjara. kita kayak gitu orang tak beragama pun ya sama. Pasti punya keyakinan kayak gitu. Pakai data. Katanya kamu Kristen. Nggak ngerti Bible, nanya ke saya nanti. Oke? Sabar dulu. Itu yang Oke. paling penting. Saya pakai data. Ayo pakai data. Iman itu dengan perbuatan. Ya perbuatan saya setiap hari. Tanya. Saya Itu pertanyaannya. Gak nyambung dia. Nah kalau Yesus masuk surga Ya boleh wajar. kasih mati lah. Gini, Saya kan gini, lagi Bang, gini. ngomong. Ya Saya coba kan silakan. lagi ngomong. Kok kasih Ya, mati pakai data ya, terus? pakai Mana data sih ya. adminnya? Dengar saya ngomong, Pak Ustadz ngomong, saya ngomong sekarang ini. Ya silakan Pak silakan. Ustadz lagi tanya saya. Ya silakan silakan. Yang saya tuhankan apa? Yang saya tuhankan itu terkait dengan kebaikan, cinta, kasih. Itu yang saya tuhankan. Karena itu yang akan menyelamatkan saya masuk surga. Apa saja yang saya lakukan? Gedein aku, Melani. Mengunjungi orang sakit, memberi makan orang yang terlantar, Tunggu dulu. Yang mana nih yang mau mengunjungi orang digedein? terpenjara, ya, menghibur orang yang lagi sakit. Itu yang menghantar kita masuk surga. Bukan kita memperdebatkan keilahian Allah. Ini loh Ayo yang turun dan semua, turun berbuat. Mari kita kunjungi orang fakir miskin. Di Jawa sana ada banjir, mari turun kita bantu. Berikan Belajar donasi. mendengarkan. Tunggu dulu Sudah, nih. tidak usah data-data itu, data-data apa itu? Data kalau Tuhanmu itu kebaikan mana? Datamu mana? Di mana ada ayatnya? Ini. Sudah. Mana? Tuhanmu Mati kebaikan itu itu. mana datanya? Kumpulkan orang miskin, panggil mereka di bulan puasa ini, mari turun kita aksi Datanya di kemanusiaan. mana? Itu Kau dari yang paling tadi benar, asumsi muter-muter. masuk ke dalam surga. Bukan duduk omong tentang keilahian Allah dan lain sebagainya. Ini kurang kerjaan kita ini. Ini malah khutbah di sini Nanti Melani. kamu merekomendasikan ke siapa kalau sampai bicara tentang Nih, keilahian gimana itu, nih? Mau merekomendasikan diturunkan ke atau enggak? siapa? Mana orang khutbah di sini ngapain didengerin? Capek ilmunya turun. Ustaz Tata ini. Udah diturunin. Nggak ada oten lagi dong. Bang Adi. Shalom, shalom. Oke nih, Pendeta Ardi, selamat sore. Selamat sore. Kristen ya, Bang? Kristen ya? Gedein guru-guru kita. Iya. Bentar dulu, ini Kristen ya, Pak Ardi? Suaranya kecil, Bang. Bang Ardi? Bang Ardi? Bang Ardi? Ini kayak Kristen nih, coba Bang Ardi Henok. Kedengaran suara saya, Bang Ardi? Pastor. Pastor. Iya, Ya, selamat sore Pak. Kristen ya Pak? iya. Oke. Ini siapa Iya, yang coba mau lawan? jaringan kurang bagus ini. Oke. Jaringan kurang bagus. Oke, Ustaz baik. Tata dulu masuk. Bang Ustadz apa Kang Dito atau Bang Ayah gantian? Di anu aja dulu Mel. Ini adzan di sini. Oh, oke, Kang Dito. Apa Ayah, monitor Ayah? Iya boleh. Ya, ya silakan. Sama Ayah siapa udah nih? terus dari tadi. Sama Silakan. Pak Pastor ya. Pak Iya. Pendeta. Silakan. Ya, Pastor ya. Ayo Ayah Ipul, Pastor. ya. Pak Pastor, gini Pak Pastor. Di dalam agama samawi itu jelas kan ada yang sebagai pembawa agama itu kan. Ya kalau kita cerita Nabi dan Rasul dulu diturunkan Taurat kepada Musa ya kan. Tapi saya akan jelaskan sedikit di dalam Islam. Agama itu diturunkan dengan fondasi yang kuat gitu Pak. Nanti saya mau minta Bapak menceritakan bagaimana agama Kristen itu mempunyai fondasi yang kuat. Dalam agama Islam itu nabi-nabi yang diturunkan itu beragama Islam. Bahkan di dalam kitab Al-Quran Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang kuridai di sisiku hanyalah Islam. Ya kan? Ini klaim yang sangat bagus ini Bang. Klaim yang sangat kuat. Begitu juga dengan Tuhannya, Allahnya menyatakan diri di dalam Alkitab itu, dalam Alkitab Al-Quran. Innani anallah, ya kan?
Sungguhnya ini aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku yang layak disembah. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nabi Muhammad mencontohkan sholat. Para sahabatnya sholat. Generasi setelah sahabat juga sholat. Sampai ke hari ini kami juga sholat. Sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad. Begitu juga Nabi Muhammadnya tadi Muslim, Islam, para sahabatnya Islam, ya kan? Generasi setelah sahabat Islam sampai ke kami Islam. Begitu juga dengan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, kami mengikutinya nih, mengikuti sunnah-sunnahnya. Bahkan dikatakan dulu para sahabat itu memiliki penampilan yang hampir sama, hampir tidak bisa dibedakan dengan Nabi, dengan Rasulullah. Saking ingin meniru-nirunya, saking cintanya. Nah, kami memantaskan diri untuk bisa dikatakan pengikut Muhammad. Ya kan? Tadi sudah saya jelaskan, agama ini sangat runut, sangat tidak ada yang missing link di situ, semua connected. Nabinya Muslim, sahabat-sahabat nabinya Muslim, lalu seluruhnya Muslim sampai ke kami Muslim gitu. Begitu juga dengan ajaran-ajarannya. Tidak ada yang berbeda dan tidak ada missing link. Begitulah kekuatan agama Islam ini dibangun sehingga kami bisa melaksanakan apa-apa yang ditetapkan. Dan alhamdulillahnya di Islam bang, diturunkan seorang nabi sebagai contoh teladan bagi kami. Makanya kami dengan mudah bisa mengikuti karena dia seorang nabi kan. Kalau Tuhan saya yakin pasti berat bang. Silakan abang jelaskan tentang Kristen gimana bang. Silakan bang. Pak Pendeta, Pendeta, kemanakah Bapak Pendeta? Pak Pendeta. Capek aja merepet Mel. Nggak didengarnya Mel. 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 Kagak ada yang denger nih. Halo. Pingsan ini, Bah. Pastor pingsan. Pingsan? Pingsan. Bingung ya mungkin ya. Soalnya ada missing link di sana, Bang. Ada mata rantai yang hilang, nggak nyambung. Jaringannya dia nge-lag itu, Bah. Iya, habis itu di apanya juga begitu, sama aja. Jaringannya nggak nyambung. Penjelasannya juga nanti nggak nyambung, insya Allah. Nah, teman-teman yang di bawah tolong di ini ya, teleponin 119 ambulannya dulu. Kasihan Abah ini sendiri. Pak Pendeta. Pastor, Bah. Oh, Pastor, Pak Pastor. Halo. Iya, Pak. Saya udah selesai, Pak. Bapak tadi Gimana mendengar? Nggak terlalu ini tadi untuk mengikuti pertanyaannya. Aduh. Gimana gitu nggak Maksudnya Bapak? gimana itu? Tadi gimana? Oke. Saya terangkan secara garis besar. Iya, Di dalam agama Islam, kami memiliki pondasi yang kuat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan mengikuti cara Nabi Muhammad. Kenapa saya katakan seperti itu? Di dalam Al-Qur'annya sendiri Allah telah jelaskan inna dina indallahil Islam. Tidak sesungguhnya agama di sisiku yang kuridhoi hanyalah Islam. Ya kan? Ya, iya. Kemudian nabinya beragama Islam, Bang. Nabi Muhammad itu Islam, mencontohkan segala sesuatu sunnahnya kepada para sahabatnya juga Islam, dan mereka menirunya sampai ke generasi setelah sahabat dan bahkan sampai ke kami saat ini. Kami berusaha mengikuti cara Nabi Muhammad agar kami pantas mengatakan kami pengikut Muhammad. Nah, gitu kan. Bisa lantang kami ngomongnya gitu. Nah, begitu rapinya Bang, terkoneksi semuanya. Bisa nggak Abang jelaskan di dalam agama kekristenan ini bagaimana itu pondasinya tadi Bang? Silakan. Iya.
sebagaimana yang Bapak jelaskan pondasinya kuat sesuai dengan kitab yang dipelajari dalam Al-Quran ya. Maka kami juga sebagai Kristen tentunya punya pondasi yang kuat untuk sebagai kitab yang menopang kepercayaan kepercayaan kami. Apakah Jadi, ada kami ini pernyataan Yesus seperti pernyataan itu Allah tadi, Bang? Berarti jadi begini, tunggu sebentar. Oke, baik. Pastor, jaringanmu satu tuh, sinyalmu satu, Pastor. Benerin dulu. Iya memang kurang bagus jaringan, kurang bagus jaringan ini. Geser dikit. Ya. Lanjut. Sebagaimana ajaran yang diajarkan kepada kami dari kitab kami, ya, karena kalau Kristen itu artinya pengikut Kristus. Itu kan? Iya. Pengikut Kristus. Nah, jadi kami akan terus mempelajari tentang kitab-kitab kami. Oh, gini Abah Ipul. Lurusin dikit, Pak Pastor, gini. Mungkin Abah Ipul gini. Dari mulai Abah Ipul, bapaknya Abah Ipul, terus kakeknya Abah Ipul, sampai sahabat-sahabat Nabi, sampai ketemu Nabi, itu sanatnya ketemu. Ajaran ini dari A, B, C, D, E, sampai Dan semuanya ke Nabi namanya Muhammad. tetap Islam, Bang. Nah, apakah dalam kekristenan dari mulai Biblos, KJV, original text, terus kodeks-kodeks, apakah runut sanatnya sampai ke Yesus? Nah, gitu mungkin maksudnya. Dan apakah Yesus juga pernah menyebutkan kata Kristen seperti tadi dalam kitab kami dikatakan inna dina indallahil Islam, seperti itu, Bang. Itu dasar, Bang. Menjadi pijakan awal kan. Tuh kan, Diam meninggoy, bah. Diam lagi. Meninggoy. Bang Adi lah itu. Sarapannya Abah Ipul. Kalau Kristen ditanya sanat, pasti hilang. Karena apa? Makanya aku nggak pakai sanad loh. Aku nggak mau pakai sanad tadi. Ya biar Masa sekali mudah yang buat gitu, tambah Pak. pakai sanad. Aku nggak mau tadi pakai sanad. Aku cuma bilang connected gitu ya kan. Ya makanya dijeblosin sekalian sanat biar dia ini kan mikir. Putusnya itu kan di Paulus. Paulus nggak sejaman dengan Kacau. Paulus. Enggak, habis itu Yesus kan juga nggak pernah tahu apa itu Kristen. Nggak pernah disebutkan. Pernah nggak Yesus menyebutkan Kristen sebagai pengikutnya? Enggak ada. Itu coba Bang Adi, Baibul, Bang Adi. Coba gimana Bang Adi? Bang Adi, bisa jelaskan sedikit Bang Adi? Shalom, Gimana, Bang? Salam lehem, oke. Nggak masalah. Iya. Coba Bang jelaskan dulu. Apa itu, Bah? Bah, capek kali aku sengaja orang ini kadang-kadang sengaja nih. Memang nggak dengar dari tadi Bang Adi? Enggak, sempat ke belakang, ke dapur tadi. Oke. Jadi kurang lengkap. Ya, tadi kan saya cerita tuh tentang di Islam itu punya fondasi yang sangat kuat dalam beragama. Kenapa? Allah sebagai Tuhan kami menyebutkan nama agama kami itu Islam. Di dalam kitab suci dikatakan inna dina indallahil Islam. Ya kan? Artinya ada legalitas di situ. Kemudian Nabi Muhammad pun diutus, Nabi Muhammadnya itu beragama Islam, Muslim. Kan gitu. Mengajarkan kepada para sahabat untuk memeluk Islam juga. Islam, semua Islam. Sampai ke generasi setelah sahabat, generasinya setelah itu, generasi setelah itu. Sampailah ke kami saat ini, kami tetap Muslim. Tetap mengikuti apa ajaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Kan gitu Bang Adi kan? Artinya dasar pijakannya itu mantap gitu. Apa? Connected. Nggak ada yang nggak ada mata rantai yang hilang ya. Nggak ada missing link di situ. Nah, bagaimana dengan Kristen? Abang bisa nggak memantapkan Kristen itu seperti itu? Iya, gini dia, Bah. Kristen itu sendiri kan muncul
Cek ya. melalui kitabnya Paulus Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 20 Ya. 26 ya kan. Jadi di situ dikatakan murid-muridlah yang disebut Kristen itu. Ya kan, murid-murid. Ya kan, artinya orang-orang yang telah belajar tentang Yesus, tentang pengajarannya, dan yang percaya kepadanya, itulah yang disebut Kristen. Jadi seperti Abah bilang tadi di Muslim, karena waktu demi waktu, maka sekarang adanya agama Islam, demikian juga kekristenan. Waktu demi waktu itu yang nggak pernah diubah dasar firman Tuhan itu, itulah yang menyebabkan sampai hari ini Kristen itu adalah pengikut Kristus. Gitu ya, Pak. Tadi kan Abah udah bilang tuh nggak ada terputusnya itu, connected semua kan, kami kan. Dari mulai Tuhannya memberikan legalitas, kemudian nabinya diutus juga dengan agama yang sama. Bagaimana Abang bisa menjelaskan tentang Yesus yang beragama, dia seorang praktisi Yudaism. Sedangkan kalian yang mengaku sebagai pengikutnya kok malah jadi Kristen gitu. Harusnya ikutin Yesus dong. Kan gitu. Benar ya? Benar ya? Di situ aja udah missing link pertama kali. Lalu tadi Abang bilang Kristen itu dikenal dalam kitab-kitab Paulus kan? Artinya ya kalian itu udah terpisah dari Yesus. Memang nggak ada apanya? Nggak ada sanatnya lah, nggak ada mata rantainya itu nggak jumpa. Iya, sebenarnya jumpa, Bah. Gini dia kan, di dalam Yohanes. Gimana lagi? Nggak jumpa sebenarnya jumpa. Enggak gini. Gimana? Gini dia ya kan. Di dalam Yohanes pasal. Lanjut Bang Li. Iya, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 kan dijelaskan seperti ini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi orang yang adalah murid itu adalah orang-orang yang tinggal di dalam Yesus. Ya kan? Sementara Paulus menegaskan bahwa murid-murid itu adalah Kristen. Jadi kan ada garis-garis benang merahnya antara dahulu sampai sekarang. Artinya apa? Dulu yang ada dalam Kristus adalah Kristen, sekarang juga yang ada dalam Kristus adalah Kristen. Kan gitu dia, Pak, sederhananya. Iya, tapi nggak connect kali lah berarti. Ya, ada Unirip, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya. Kalau sudah aku diizinkan bicara, kabari ya. Aku mute dulu kalau udah di atas Sayyidina Ya Ali. udah, lanjut aja, lebih baik. lanjut aja. Oke. Lanjut, Atas Uni. Sayyidina Ali. Cuman Uni lebih jangan. baik kita itu, ya maksudnya lebih baik kita itu disuruh bicara ketika diam daripada pas bicara kita disuruh diam, ya. Jadi saya memilih untuk disuruh bicara aja di sini. Kalau sudah waktunya dikabarin, saya bicara. Ya udah lanjut nih. Ya maksud waktu saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini nanti saya live-kan Cak Tata live ya. Kalau Cak Tata live nanti sekitar 30 menit nanti saya suruh pindah nanti dari Riva MOW nanti. Enggak. Biar Ustaz Tata nonton enggak di live. Cak Tata Lanjut. aja. Oke, kalau gitu kita lanjut. Saya harus dokumentasi. Setiap diskusi saya wajib dokumentasi untuk menjaga supaya tidak terjadi fitnah. Baik, kali ini kan saya sebenarnya masuk ke sini itu saya lebih senang kajian, apalagi di bulan Ramadan ini. Adapun nanti umat Kristiani itu lebih baik bertanya, dan saya jujur tidak membutuhkan penjelasan tentang kekristenan. Jujur ya, kenapa? Karena itu hanya bikin batal puasa. Jadi saya hadir di ruang publik ini, baik di Komal teman-teman seperti Abuya, Ustadz Arif, ataupun di Komal Bang Faruk. Saya ingin berbagi kajian yang sudah saya kaji
Kemudian saya bagikan, kalau ada yang mau tanya silakan, ada yang membantah pakai data, selesai, nggak ada perdebatan. Kalau mau berdebat nanti ya, nanti setelah batal puasa, setelah saya berbuka malam, gitu. Nah, yang kedua, tema yang biasa dibawa sama umat Kristen dan umat Islam itu tema yang saya cukup bosan bagi saya ya. Yesus Tuhan atau bukan, Tritunggal itu Tuhan atau tidak, boring sekali. Mungkin saya bawa tema saja, materi yang baru saya temukan dari hasil syubhat. Ada 2 syubhat. Yang pertama adalah syubhatnya bahwa Kristen itu adalah Yahudi rohani lah, mereka adalah orang yang dipilih lah, bla bla bla, itu satu. Yang kedua, umat Kristen ketika saya baca Al-Quran mereka bilang bahwa ajaran Islam itu adalah dongeng. Nah, untuk mengcounter itu saya pertama memberikan sebuah pernyataan, yang kedua nanti pembacaan. Dan pernyataan ini cukup panjang. Pertama, pernyataannya adalah Al-Quran bukan dongeng tetapi adalah kalam ilahi. Pembuktiannya nanti saya yang bertanggung jawab kalau kalian butuhkan. Kalau tidak, saya tidak kasih. Nah, dan saya mampu membuktikan justru Bible adalah kitab dongeng. Paulus mengajarkan dongeng. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, materi yang eksklusif kali ini saya bagikan itu untuk mencerdaskan bangsa, baik dari kalangan bangsa Israel, non-Yahudi, baik Bani Kunarion dan Bani Ismailit ya. Siapa Bani Ismailit? Yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Bani Kunarion mana? Kata Yesus yang di luar Yahudi, yaitu adalah Bani Kunarion. Baik. Sebagai seorang muslimah yang diperintahkan untuk bertanggung jawab atas segala omongan dan perilaku, maka saya membawa materi kali ini, materi tentang dongeng. Apakah betul Al-Quran dongeng? Saya katakan tidak, karena saya bisa buktikan Al-Quran bukan dongeng. Nah, dan untuk membuktikan justru Bible atau Paulus adalah orang yang mengajarkan dongeng, saya membawa beberapa data tapi agak cukup banyak ya. Satu, izin dulu minta waktu untuk buka data ya. Jangan desak-desak saya karena saya ini berbicara pakai data. Tiga data, satu lagi ada 4, 4 baru 4. Saya kasih berapa data di ini dia. Udah cukup belum ya? Ada berapa data nih? Tarik. Boleh dicatat teman-teman, ini penting nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 data. Oke, data pertama. Kita akan tunjukkan definisi dongeng dulu teman-teman ya. Dalam kitab sabda.org. Ini literasinya orang Kristen ya. Teman-teman perhatikan, dongeng ini di dalam kitab Al-Sabda ya. Ini studi kamus ya guys, studi kamus. Dongeng teman-teman. Dongeng menurut orang Kristen adalah kata ini dipakai untuk mengungkapkan suatu cerita yang indah tapi bersifat dibuat-buat. Cerita yang dibuat-buat ya. Dan sering bersifat sindiran yang diberitakan untuk menyampaikan kepada pendengar sesuatu yang bermanfaat meskipun tidak disenangi. Jadi cerita Yotam tentang pohon raja dalam Hakim 97 dan cerita Yoas tentang rumput duri dan pohon aras di dalam kitab 2 Raja 14:9 dapat disebut dongeng. Ya, nih. Maha benar Allah dalam firman-Nya mengatakan bahwa ini ya. Jadi ternyata teman-teman, orang-orang ya, nih saya tunjukkan ayat nih. Saya komparasi dengan Al-Qur'an dulu ya. Ya. Saya komparasi dengan Al-Quran dulu. Nih, saya kasih ini pernyataan Al-Quran. Sebelum saya bisa membuktikan ini, Al-Quran sudah lebih dulu katakan. Apa kata Al-Quran? Dalam surah Al-Maidah ayat ke-41. Sebelum, Ya ayyuhar rasul, la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri. Minal ladhina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum. Ya, apa artinya? Ya. Nih. Hai Rasul, ini sebelum saya dapat membuktikan kalau kitabnya orang Kristen bercampur dengan dongeng, saya bawa dulu legitimasi statement penting dari Allah Azza wa Jalla 1400 tahun lalu. Dan ternyata saya bisa buktikan hari ini. Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya.
yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka seperti Pak Adi tadi ya, seperti Pak Adi, persis Pak Adi tadi, kami telah beriman padahal hati mereka belum beriman. Dan juga di antara Yahudi, orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong, dan sayangnya orang Kristen dapat informasi tentang Tuhan dari orang Yahudi. Siapa dia? Paulus. Yes, exactly, that's what I mean. Ya, jadi ternyata Al-Quran sudah beritahukan dahulu 1400 tahun lalu dalam Al-Quran orang Yahudi suka mendengar kabar-kabar bohong. Dan ternyata kemudian orang Yahudi yang suka mendengar kabar bohong ini menceritakan dusta itu kepada Kristen dan menjadi keyakinan kemudian. Itu sudah disampaikan Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah. Masya Allah, Al-Quran ini adalah mukjizat. Al-Quran kalam Allah bisa dibuktikan hari ini ya dalam surah Al-Ma'idah 41. Nah, ternyata betul. Kalau kita lihat di sini, ini penulis kitabnya Hakim sama Dua Raja-Raja bukanlah orang Israel pasti ini. Ya jelas lah orang Yahudi ya kan. Maka Al-Quran itu terbukti dengan apa yang ada di dalam website atau situs Kristen ini. Bahwa memang ternyata ada 2 dongeng dalam Biblos. Itu baru prolog. Lanjut. Ternyata teman-teman. Dalam ini dia kitab Hakim 97-nya ya. Dan ini juga saya buktikan kalau Hakim 97 ini adalah dongeng. Perhatikan teman-teman. Hakim pasal 9 ayat 7. Setelah hal itu dikabarkan bla bla bla. Dan tahukah kalian cerita ini apa? Cerita ini menurut tafsir ND atau tafsir Yerusalem. Apa katanya? Maka dongengan itu terang sekali. Ternyata ini dongeng kawan-kawan. Dongeng ya. Lalu kita memperdebatkan dongeng itu buat apa coba? Lanjut. Dan ternyata dalam kitabnya orang Kristen dikatakan Timotius ngajarin gini guys. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ternyata Bible ini melarang untuk mengajarkan dongeng. Ya. Namun hal yang tidak dinyana, disangka, diduga-duga, ternyiti idili. Paulus orang Yahudi ini yang kata Al-Quran ini suka mendengar kabar bohong ya. Al-Quran katakan bahwa Paulus adalah orang Yahudi yang suka mendengarkan kabar bohong. Itu sudah dijelaskan 1400 tahun. Terbukti ternyata dalam 1 Korintus pasal 10 nomor 4 Israel sebagai suatu peringatan bla 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 bla. Ternyata teman-teman perhatikan. Ternyata perhatikan. Menurut catatan Full Life kita satu-satu, ya nggak ada di sini ya Yerusalem atau ND. Ada sebuah tradisi Yahudi yang mengatakan bahwa batu karang yang disebut dalam Bilangan 28 mengikuti Israel di padang gurun. Menurut pandangan Paulus, batu karang ini melambangkan Kristus dan kepribadiannya. Kristus sudah berkarya dalam sejarah umat Israel. Tahukah Anda ternyata apa kata ND? Ya, kata tafsir ND, menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Kok bisa-bisanya dalam kitabnya sendiri dilarang pakai dongeng, kok malah ngajarin. Kata Timotius, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng. Tiba-tiba Paulus menjadikan kitab ini sebagai pengajaran. Ini gimana nih orang-orang Kristen nih? Ngapain orang Islam pada akhirnya mendiskusikan kisi kitab sucinya? Ternyata bercampur dengan dongeng. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, karena memang di dalam Al-Quran sendiri mengatakan bahwa kitabnya orang Kristen ini bercampur. Ada dongeng, ada firman Tuhan, ada karangan manusia, ada himne Plato, ada pendapat manusia. Maka dalam riwayat hadis kita diperintahkan bahwa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, saya tunjukkan semua data penting sekali ini buat kita umat Islam ya, agar kita umat Islam tidak terlena mendengarkan dongeng dan nubuat-nubuat palsu ya. Dan saya akan tunjukkan teman-teman bahwa nih dalam hadis nih, buka hadis dulu ya. Ternyata
kata Rasulullah, kitabnya orang ini bercampur. Semua perkataan Rasulullah, semua perkataan Allah itu terbukti di kitab mereka. Masya Allah. Bagaimana mungkin seorang Muhammad ibnu Abdullah yang nggak pernah belajar bisa berkata sesuatu perkataan yang akan menjadi kenyataan di tahun-tahun sekarang ini? Ini nggak mungkin Nabi Muhammad ini bisa memikirkan begitu saja. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Ini datang dari Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Silakan ditanggapi umat Kristen. Ingat, boleh membantah saya pakai data. Kalau tidak, shh. Silahkan yang mau bertanya saja. Ini materi pertama. David Batman naikkan ya. Nanti materi kedua. Ya David Batman silakan dinaikkan. Oh ya Pak Adi. Iya, terima kasih Unirifa. Ya, kita mulai dari 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Kan gini dia Unirifa, di dalam Alkitab kalau kita ingin mempelajari suatu ayat, ya kan, kita harus lihat kepada ayat yang sebelumnya atau ayat yang sesudahnya untuk menjelaskan bahwasannya apa yang tertulis dalam satu ayat itu dianggap satu kebenaran ataupun firman Tuhan. Jadi Unirifa tadi kan ngambil 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Saya akan bacakan ya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Penjelasan saya gini dia Uni. Iya kan? Di ayat 1 kan sudah, di ayat 1 dan ayat 2 kan sudah dijelaskan bahwasannya Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi orang Israel itu pada sebelum menerima berita Injil dari Paulus dan Timotius, mereka adalah orang-orang yang percaya kepada cerita-cerita dongeng. Itu betul. Tapi melalui Timotius, murid Paulus, Paulus menegaskan kepada Timotius, "Hai Timotius, kamu kuutus kepada orang-orang yang sedemikian. Ingatkan orang-orang itu agar tidak percaya kepada dongeng-dongeng ataupun silsilah." Gitu dia Unirifa. Oke, yang perlu saya tahu itu artinya Bible melarangkan untuk mendengarkan dongeng-dongeng kan? Betul nggak? Setuju. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu justru orang yang melarang untuk mendengarkan dongeng itu menjadikan dongeng sebagai ajaran. Menggunakan dongeng. Dalam 1 Korintus pasal 10 nomor 4, silakan dibaca. Saya nggak mengada-ada loh, mohon maaf ya. Saya itu nggak mau. Lagian saya lagi nggak nanya tafsir ayatnya loh. Perhatikan ya. Nih, saya nggak lagi nanyain maksud ayat ini apa, bukan. Di sini ya, menurut ND, ternyata di ND dikatakan dongeng orang Yahudi ini diambil Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Dongeng ini nih harusnya ditinggalin. Benar nggak menurut Anda? Benar nggak? Sebenarnya bukan dongeng, tapi itu kan kisah nyata, Uni. Ini gimana ini? Kok saya ya? Ini apa nih? Menurut apa? Coba menurut suatu kisah nyata ini. Coba baca yang benar.
Ya gini Uni, ya kan? No, enggak, saya mau ini. Kalau Iya, berarti ini iya, salah itu ya? tulisannya dongeng, Ini saya salah. setuju. Oke, ini Ya, dongeng. ya, saya setuju Terus tulisannya dongeng. Paulus menggunakan kisah nyata. Kisah nyata tuh dongeng. Iya, tulisannya dongeng. Nah, jadi Paulus di sini tertulis menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Pertanyaan saya, boleh tidak menjadikan dongeng sebagai ajaran? Silakan dijawab. Menurut ayat yang Anda jelaskan ke saya tadi, bahwa katanya Paulus menurut muridnya Timotius mengajarkan untuk tidak mendengarkan dongeng-dongeng. Orang yang ngajarin supaya nggak dengerin dongeng malah berdongeng. Ya gini dia Uni Rifa kan. 1 Begini. Korintus pasal Silakan. 10. Ya, 1 Korintus pasal 10 ayat 4 itu kan Paulus jelas menegaskan, ya kan? Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi di sini seperti kita kadang di zaman ini ya kan, kita ingin menjelaskan sesuatu kepada seseorang, kita perlu analogi.